Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai profil negara-negara ASEAN. Yang pertama ada negara Indonesia. Apabila kita cermati peta tersebut, maka kita bisa memahami bahwa Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain diapit oleh dua benua dan dua samudra, Indonesia ini juga terletak di antara dua lempeng, yaitu lempeng Asia dan lempeng Indo-Australia. Dengan adanya pertemuan lempeng tersebut mengakibatkan di Indonesia ini sering sekali terjadi gempa bumi, baik gempa vulkanik yang berasal dari gunung meletus maupun gempa tektonik yang disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng bumi. Apabila kita cermati secara mendalam, kita juga akan mengetahui bahwa Indonesia ini berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Di bagian utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di bagian selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar karena memiliki 16.056 pulau. Pulau-pulau besarnya antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Kenampakan alam yang ada di Indonesia terdiri dari pegunungan, gunung, laut, sungai, dan juga danau. Pegunungan tertinggi di Indonesia terdapat di Papua, yaitu di Gunung Jayawijaya yang ketinggiannya 4.884 meter. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Kapuas di Kalimantan, sedangkan danau yang terbesar adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi bangsa Indonesia ini didominasi dari sektor pertanian, industri, pertambangan, dan pariwisata. Kalian juga pasti sudah tidak asing lagi mendengar bahwa Indonesia ini dikatakan sebagai negara agraris karena sektor perekonomian utamanya berada di bidang pertanian. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar di dunia. Selain hasil pertanian, ada juga hasil perkebunan yang sering diekspor ke negara lain. Contohnya kelapa sawit, karet, kopi, kayu, rotan, dan rempah-rempah. Pada zaman dulu, bangsa barat itu sangat suka datang ke bangsa Indonesia untuk berburu rempah-rempah karena memang negara kita, negara Indonesia ini kaya sekali akan hasil rempah-rempah. Indonesia juga merupakan negara penghasil minyak dan barang tambang lainnya seperti batu bara, gas alam, timah, emas, besi dan baja, dan bahan tambang lainnya. Di bidang industri, Indonesia ini menghasilkan kain dan pakaian jadi. Kita juga tahu ya bahwa Indonesia ini ada kain-kain yang menjadi kebanggaan atau identitas negara. Contohnya ada kain batik, kain tenun, kain songket, dan yang lainnya. Beberapa negara Asia Tenggara ini sering mengimpor bahan baku dan bahan makanan dari Indonesia. Pariwisata juga merupakan salah satu penghasil pendapatan negara yang cukup besar. Salah satunya adalah wisata Pulau Bali.
karena di Bali ini terdapat banyak sekali pantai dan kenampakan alam lainnya yang sering menjadi destinasi wisata oleh bangsa-bangsa lain. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 32,57 juta jiwa dari total penduduk Indonesia pada tahun 2010. Apabila dirata-rata, setiap tahun Indonesia ini mengalami peningkatan penduduk sebanyak 1,25%. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Menurut hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2018, agama Islam ini menjadi agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia, atau sekitar 86,7%. Untuk agama Kristen ada 7,6%, agama Katolik 3,13%, agama Hindu 1,74%, agama Buddha 0,77%, dan agama Konghucu ada 0,03%. Sisanya sejumlah 0,04% ini adalah agama lainnya, dan seluruh pemeluk agama ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada negara Malaysia. Apabila kita cermati peta tersebut, kita dapat melihat ya bahwa negara Malaysia ini terbagi menjadi dua, yaitu Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Luas wilayah negara Malaysia ini kurang lebih 329,847 km persegi. Itu sudah meliputi dari dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat ini terletak di Semenanjung Malaka yang terdiri dari 11 negara, yaitu Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, Perlis, Kelantan, Malaka, Johor, dan Trengganu. Di wilayah Malaysia bagian barat ini terdapat pegunungan tertinggi, yaitu Gunung Tahan dengan ketinggian 2,18 meter. Di wilayah Malaysia Timur terletak di sebelah utara Kalimantan yang terdiri dari dua negara bagian saja, yaitu negara Sarawak dan Sabah. Di Malaysia sebelah timur ini juga terdapat pegunungan tertinggi, yaitu Gunung Kinabalu yang mencapai ketinggian 4095 meter. Negara Malaysia ini sama dengan negara Indonesia yang mendapat julukan sebagai negara agraris. Kegiatan ekonomi bangsa Malaysia terutama pada bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri. Di bidang pertanian dan perkebunan, Malaysia menghasilkan karet, minyak sawit, lada, teh, padi, dan kopra. Kopra ini bentuknya seperti yang ada di gambar pada PowerPoint. Jadi kopra ini merupakan daging buah kelapa yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Di bidang pertambangan menghasilkan biji besi, minyak bumi, bauksit, dan biji timah. Biji timah ini menjadikan Malaysia sebagai negara penghasil timah terbesar di dunia. Dan di bidang industri, Malaysia menghasilkan barang-barang elektronik. Dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, penduduk asli Malaysia ini dikenal dengan sebutan orang asli wilayah Semenanjung, orang Penang untuk wilayah Sarawak, dan orang Rungus untuk wilayah Sabah. Bersumber dari lembaga resmi statistik pemerintah, Department of Statistics Malaysia atau Jabatan Perangkaan Malaysia,
Proyeksi penduduk negeri Malaysia atau yang sering disebut dengan negeri jiran pada tahun 2020 mencapai 33.782.400 jiwa. Berdasarkan struktur umur dan rentang 5 tahun, kelompok penduduk Malaysia yang berumur 30-34 tahun terdata yang terbanyak dibandingkan kelompok umur lainnya, yaitu sebanyak 3.075.000. Sementara untuk kelompok umur 80 tahun ke atas itu paling sedikit, yaitu 384.400 jiwa. Yang ketiga ada negara Singapura. Singapura terletak di sebelah selatan negara Malaysia dan sebelah utara negara Indonesia. Singapura ini berada pada posisi silang jalur pelayaran, sehingga pendapatan devisanya menjadi meningkat. Luas wilayah Singapura sekitar 728,3 km persegi yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Singapura ini merupakan negara dengan letak yang strategis karena berada pada posisi silang jalur pelayaran dari negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Singapura dengan membangun pelabuhan yang menyediakan sarana angkutan dan gudang. Dengan pelayanan yang baik, maka banyak sekali kapal yang singgah di pelabuhan Singapura, sehingga menjadikan Singapura sebagai pelabuhan teramai di Asia. Pelabuhan ini selain digunakan sebagai sarana angkutan dan gudang, ini juga dijadikan sebagai pusat perdagangan. Di bidang kegiatan ekonomi, negara Singapura terutama pada jasa perbankan dan industri. Di bidang industri menghasilkan barang elektronik dan bahan makanan. Singapura ini termasuk negara yang sempit karena luas negaranya juga terbatas. Maka dalam memperoleh bahan baku kegiatan industri ini, Singapura sering mengimpor dari negara lain termasuk negara Indonesia. Ada beberapa bahan baku yang sering diimpor oleh Singapura dari Indonesia. Di antaranya ada timah, minyak mentah, dan gas alam. Berdasarkan data terbaru dari Department of Statistics Singapore Government of Singapore, jumlah penduduk Singapura pada tahun 2020 sudah mencapai 5,68 juta jiwa. Kepadatan penduduknya mencapai angka hingga 7.810 per kilometer persegi. Ragam suku yang dimiliki oleh penduduk lokal Singapura ini diantaranya suku Cina, Melayu, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Penduduk di Singapura sebagian berasal dari suku Cina, sejumlah 77%, diikuti oleh suku Melayu sejumlah 14%, suku India 8%, serta suku lainnya 1% seperti orang asing dari negara barat dan lain sebagainya.